Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Bu Bidan. Ibu, ada yang siapa yang mau periksa ini? Ini istri saya. Istri saya. Ibu, mari silakan duduk. Bapaknya bisa duduk di situ ya. Iya, Bu. Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan, saya data dulu ya. Iya, Bu. Referensinya Bu ya, siapa? Ya, Ibu Nining. Ibu Nining. Iya. Iya. Nah, umurnya berapa Bu? 28 tahun. 28 tahun. Alamatnya di sini di mana? Condong Catur, Bu. Di Sabang Catur ya. Ibu ada keluhan apa? Saya ingin konsultasi tentang KB, Bu. Sebelum melakukan konseling, ada baiknya kita timbang tensi dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu di sini tensinya normal ya Bu, 119/70. Oh iya, Bu. Ditimbang dulu. Gimana ya, Bu? Oh iya, Bu. 50 ya Bu ya. Oke Bu. Baik Bu, mungkin bisa ditunggu sebentar ya, nanti dipanggil bidannya. Terima kasih, Bu. Iya Bu. Atas nama Ibu Nining, Iya, Bu. mari silakan masuk. Iya, Bu. Permisi, Bu Bidan. Ya, silakan duduk Ibu. Bapak. Nah, sebelum itu saya tutup cerianya dulu ya. Datanya ada Pak? Oh iya ini datanya. Iya, terima kasih ya. Iya. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan saya Bidan Dara, saya bertugas pada pagi hari ini ya. Sebelum dengan Ibu siapa dan Bapak siapa? Ibu Nining. Saya Paldi. Oh baik, kalau begitu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Bidan, saya ingin konsul tentang KB. Oh iya, tentang AB sebelumnya usia Ibu berapa ya Bu kalau boleh saya tahu? Saya 28 tahun. Ya, kalau Bapak? Saya 32. Untuk jumlah anak terakhir berapa Bu? Kita punya 2 anak, Bu. Umurnya jaraknya berapa sih? Anak yang terakhir itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Iya. Jadi anak pertama itu sekarang udah 6 tahun. Untuk rencana hamilnya Bu, kira-kira mau ada 3 tahun ke depan atau Dari beberapa tahun ke depan gitu Bu? dari saya tuh pengennya 8 tahun aja, Bu. 8 tahun berarti masih lama ya. Iya. Untuk penyakit kira-kira ada penyakit yang diderita bagi Ibu atau Bapak? Saya diabetes, Bu, tapi terkontrol. Oh, berarti sering bolak-balik ke rumah sakit juga ya? Iya, Bu. Berarti minum obat juga ya Bu? Iya, Bu. Baik, kalau begitu. Untuk keluhan Ibu, apakah ada yang misalnya kayak Ibu takut gemuk atau takut dengar-dengar rumor tentang KB gitu Bu? Udah pernah dengar? Dari beberapa orang ya, Bu ya, yang bilang ke saya tuh katanya kalau gunakan suntik atau pil gitu katanya bisa gemuk, Bu, berjerawat apa, jadi saya takut. Berarti Ibu tidak mau menggunakan alat kontrasepsi yang menyebabkan Iya. ada efek gemuknya ya? Iya, Bu, nggak mau. Baik, kalau begitu. Sebentar ya Bu. Iya, Bu. Nah, ini berdasarkan data yang tadi saya sudah disampaikan juga oleh Mbaknya tadi ya, asistennya di depan. Itu Ibu saya sarankan menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim ya Bu. Ini bisa dilihat ya Pak, Bu di sini. Nah, di sini alat kontrasepsi dalam rahim itu biasanya disebutnya IUD Bu Pak. Nah, ini alatnya seperti ini ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya orang awam itu nyebutnya itu spiral ya. Spiral. Iya, sudah pernah dengar atau belum Bu Pak? Sudah pernah dengar. Pernah. Yang didengarnya apa tuh? Rumor-rumor yang baik atau yang jahat gitu? Katanya cuma alatnya dikasih masuk katanya di rahim ya, Bu. Cuma gitu aja yang Gitu saya aja, dengar. iya. Takutnya tuh sih, Bu, kayak nggak nyaman pada saat hubungan. Oh iya, kalau begitu. Saya jelaskan sebentar ya. Iya. Nah, jadi alat kontrasepsi dalam rahim itu di sini bisa dilihat Pak. Bu. Ini ya, ada gambarnya juga ya. Ini nanti dipasang di sini Bu. Nah, jadi dia itu kayak begini Bu, rangka plastik yang lentur. Itu lentur ya Bu, nggak kaku. Jadi nanti masuk ke dalam rahim Ibu. Nah, tujuannya itu untuk apa tuh, untuk menekan atau menghalangi sperma untuk bertemu dengan telur ya Bu. Nah, jadi sangat efektif apalagi sudah dipasang ini dalam rahim. Terus untuk efek sampingnya, nah biasanya itu kalau pertama kali dipakai itu Ibu akan merasakan kram Bu di bagian perut, terus bisa menstruasi kayak keluar darah gitu Bu kalau awal-awal pemasangan. Tapi nanti berjalannya waktu itu nggak akan kayak gitu lagi. Tapi biasanya mungkin ada, makanya Ibu nanti bisa kontrol beberapa bulan, misalnya 3 bulan pertama itu nggak apa-apa gitu. Terus untuk tadi rumor yang misalnya dimasukkan ke dalam rahim itu benar banget Bu, dan itu nggak,
kalau berdasarkan rumah-rumah kan biasanya itu berjalan gitu ya Bu kemana-mana itu ininya kan, tapi ini enggak Bu, tetap di stay di situ, tetap di dalam rahim, terus tidak mengganggu juga Pak selama bersama atau berhubungan, jadi nggak usah khawatir ya. Terus ini juga kan bertahan 8 tahun, jadi cukup lama, jadi ibu nggak perlu bolak-balik ke PMB, cukup misalnya ibu merasa tidak nyaman bisa kembali ke sini gitu Bu. Nah ini juga dapat melindungi dari HIV ya Bu. Jadi misalnya kayak pernah dengar HIV kan ya Bu? Iya pernah. Nah itu juga ini bisa melindungi gitu ya Bu. Bisa juga pakai kondom Pak Bu, kalau misalnya memang nyaman. Kalau nggak nyaman itu nggak apa-apa sih. Kalau misalnya nggak pakai kondom. Kebetulan kita pakai kondom Bu. Baik Ibu, tadi sudah saya jelaskan ya. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas Bu? Tidak ada Bu. Nah nanti sebelum saya lakukan pemasangan, Ibu bisa melakukan cek kehamilan dulu ya nanti sama Mbak yang tadi ya. Nanti saya panggilkan untuk memastikan apakah Ibu hamil atau tidak, memastikan agar kontrasepsinya itu terpasang tepat gitu ya Bu. Nanti setelah itu saya pasangkan untuk alat IUD-nya. Apakah bersedia? Bersedia Bu Baik, Bidan. kalau begitu Mbak Maria. Iya Bu. Ya, ini nanti dicekin kehamilan dulu ya, SK dulu ya. Mari Bu Nining. Iya Bu. Bapak di sini aja Pak. Iya. Permisi Bu. Iya. Gimana Mbak hasilnya? Tadi sudah dilakukan pemeriksaan tes swab, ini hasilnya negatif. Oh iya, kalau begitu ini sudah bisa dipasang ya hari ini ya Bu. Bersedia kan ya Bu ya? Bersedia Bu. Ada. Sebelum saya mulai ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baik, kalau begitu nanti saya siapkan alat bahan terlebih dahulu ya Bu. Nanti bisa ke ruangan sebelah ya. Iya Bu. Sebelum ada nggak ada benar-benar nggak ada yang ditanyakan lagi Bu. Sudah tidak ada Bu. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu. Iya, Bu. Silakan ditunggu di ruangan luar dulu ya. Iya. Ayo Pak. Silakan duduk Ibu. Iya Bu. Baik, tadi sudah saya pasang ya Bu. Nah, bagaimana Bu rasanya Bu? Pasti kurang nyaman ya Bu ya? Iya kurang nyaman Bu Ya, Bidan. nanti mungkin akan merasakan kram ya Bu, dan ada flek-flek atau pendarahan-pendarahan gitu ya Bu. Itu efek sampingnya. Kalau biasanya awal-awal itu pasti begitu ya Bu. Nah, sebelum ada yang ingin tanyakan Bu? Disuruh tanya Bu, kalau mulai hubungan seksualnya tuh mulai kapan Bu? Untuk berhubungan seksualnya itu bisa segera sebenarnya, tapi kan ini pasti ibu masih kurang merasa nyaman ya. Saya sarankan itu 24 jam terlebih dahulu. Misalnya nanti udah 24 jam ibu nggak merasakan kram atau misalnya tidak ada flek-flek lagi, baru bisa melakukan hubungan seksual gitu ya Pak. Sabar dulu ya Pak. Gitu. Mungkin nanti untuk kunjungan ulangnya bisa ibu bisa datang 1 minggu ke depan ya. Misalnya dalam 1 minggu itu masih merasa atau udah nggak kuat gitu Bu, bisa datang ke sini ya. Terus nanti setelah 1 minggu datang 1 bulan, lalu nanti 6 bulan. Begitu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu Ida. Sehat selalu. Terima kasih Bapak. Iya. Sabar ya Pak ya. Silakan. Iya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami melakukan peran tentang KB AKDR. Saya sendiri Nini Rahmala Dewi sebagai pasien. Kemudian saya Maria Delvina Yakob sebagai asisten bidan. Saya Marsali Dwi Angelika sebagai kameramen. Saya Darana Timrarena sebagai bidan. Dan saya Waudiding Ardija sebagai suami dari Mbak Nini. Terima kasih. Selamat menyaksikan.